Perang Kemerdekaan Aljazair 1954 hingga 1962 bukan sekedar konflik biasa, melainkan salah satu perang dekolonisasi paling berdarah dan brutal yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Bagi Prancis, Aljazair bukanlah sekadar koloni. Aljazair adalah bagian dari tubuh mereka. Sebuah provinsi di seberang laut yang tak boleh lepas. Tapi bagi rakyat Aljazair, tanah itu adalah rumah yang telah dicuri selama 132 tahun. Antara tahun 1954 hingga 1962, sebuah perang pun pecah. Bukan perang antar dua tentara di medan terbuka, melainkan perang di ganggang sempit Kasbah, di pegunungan yang gersang, dan di dalam hati setiap orang mendambakan kebebasan. Ini adalah kisah tentang pengorbanan jutaan nyawa, taktik perang kota yang jenius, dan luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh. Selamat datang di Sejarah Perang Aljazair. Sejak tahun 1830, Prancis menguasai Aljazair. Mereka membangun kota-kota bergaya Paris di sana. Namun ada kasta di masyarakatnya. 1 juta pemukiman Eropa hidup makmur, sementara 9 juta warga Muslim Aljazair dianggap sebagai warga kelas 2 tanpa hak politik yang setara. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang kemerdekaan melanda dunia. Aljazair menuntut janji yang sama. Namun jawaban Prancis singkat dan tegas. Aljazair adalah Prancis, dan Prancis tidak akan pernah membiarkan dirinya terbelah. Pada tanggal 1 November 1954, sebuah kelompok bernama FLN, Front de Libération Nationale, melancarkan puluhan serangan serentak di seluruh negeri. Ini adalah genderang perang. Strategi mereka adalah gerilya. Mereka tidak mencoba mengalahkan militer Prancis secara langsung, melainkan membuat pendudukan menjadi terlalu mahal dan terlalu berdarah untuk dipertahankan. Mereka menyerang dari bayang-bayang pegunungan Aures dan menghilang ke tengah masyarakat. Bagi FLN, pilihannya hanya 2, merdeka atau syahid. Pada tahun 1956, perang berpindah ke ibu kota Algier. Inilah fase yang paling dikenal dunia. FLN mulai menanam bom di kafe-kafe dan tempat umum yang dikunjungi pemukiman Eropa. Prancis pun membalas dengan mengirimkan pasukan elit payung atau paratroopers di bawah Jenderal Massu. Kota Algier pun berubah menjadi penjara. Prancis menggunakan metode interogasi yang sangat brutal dan penyiksaan sistematis untuk memecah sel-sel FLN. Secara militer, Prancis menang di Algier. Mereka menangkap para pemimpin gerilya. Namun secara moral, Prancis kalah telak di mata internasional. Prancis pun terbelah. Di dalam negeri, rakyat Prancis mulai lelah dengan perang yang tak kunjung usai. Ekonomi merosot dan opini publik dunia mengecam kekejaman militer mereka. Charles de Gaulle, pahlawan perang Prancis, dipanggil kembali untuk berkuasa. Awalnya, para pemukim mengira de Gaulle akan mempertahankan Aljazair selamanya. Namun, ia menyadari realitas yang pahit. Aljazair tak bisa dipertahankan. Ketika ia mulai bernegosiasi untuk kemerdekaan, tentara fanatik Prancis merasa dikhianati dan bahkan mencoba melakukan kudeta serta membunuh de Gaulle. Pada tanggal 5 Juli 1962, setelah 8 tahun perang yang melelahkan, Aljazair resmi merdeka. Namun harganya sangat mahal. Aljazair mengklaim kehilangan 1,5 juta nyawa warganya dalam perjuangan ini. Perang ini pun meruntuhkan Republik Keempat Prancis, memaksa jutaan pemukim Eropa melarikan diri hanya dengan pakaian di badan, dan menciptakan trauma kolektif yang masih diperdebatkan hingga hari ini.
Aljazair membuktikan bahwa semangat untuk merdeka tidak bisa dikalahkan oleh teknologi militer secanggih apapun. Ya, dari sejarah ini mengajarkan kita tentang batas ketahanan sebuah negara. Menurut Coco sekalian, apakah kekerasan dalam perang kemerdekaan bisa dibenarkan demi mencapai kebebasan? Mari kita diskusi di kolom komentar.